Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, kembali berjumpa lagi dengan saya meskipun secara virtual ya. Kali ini saya mencoba mengambil satu tema, atau lebih tepatnya mungkin adalah satu judul gitu ya, yang saya kira judul ini sebenarnya adalah tidak asing lagi bagi kita ya, karena seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi judul yang saya angkat atau yang saya sorot dalam video singkat saya pada kesempatan ini adalah umroh berkali-kali, apakah ada yang salah ya. Jadi umroh memang itu hanya diwajibkan satu kali ya. Jadi umroh itu diwajibkan hanya satu kali. Demikian pula haji itu diwajibkan hanya satu kali. Nah, di luar ya ketentuan wajib ini, maka pelaksanaan umroh selanjutnya, pelaksanaan haji selanjutnya itu masuk dalam kategori sunnah. Dalam hal ini Allah tidak pernah membatasi hambanya untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Nah, tapi dalam konteks yang seperti apa kita akan coba lihat. Kalau haji dibatasi sekali dalam seumur hidup, itu memang sangat-sangat kita maklumi. Karena ibadah haji ya, waktunya itu sudah ditentukan dan hanya sekali dalam satu tahun. Jadi haji ya, yang salah satu rukun di dalamnya itu adalah wukuf ya, wukuf di Arafah, itu hanya satu kali dalam satu tahun ya. Itu hanya wukuf yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Di luar tanggal itu tidak ada wukuf. Nah, bagaimana dengan umroh? Nah, kalau umroh itu sepanjang tahun bisa ya. Dalam satu bulan saja, kalau ngambil paket umroh yang standar ya, yang 9 hari katakanlah begitu, itu dalam sebulan itu bisa 3 kesempatan ya. Ada 3 kesempatan dalam satu bulan. Jadi kalau misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Januari misalkan katakanlah kuotanya sudah mencukupi ya, nah kita bisa ngambil ya tanggal berikutnya di bulan yang sama ya, untuk periode 9 hari kemudian. Kalau itu juga udah penuh misalkan kuotanya, kita bisa geser lagi ya ke tanggal berikutnya, masih di bulan yang sama, masih di bulan Januari ya. Di bulan Januari kuotanya udah full semua, bisa geser lagi ke bulan Februari ya, ke bulan Maret ya, ke bulan April dan seterusnya dan seterusnya. Hanya dihentikan sementara itu ya selama bulan-bulan pelaksanaan haji. Nah, tapi di luar itu sepanjang tahun itu bisa dilaksanakan. Nah, itu untuk yang umroh. Kalau untuk yang haji memang hanya sekali dalam satu tahun, dan diwajibkannya juga memang sekali seumur hidup. Umroh juga diwajibkannya sekali seumur hidup ya. Dan tetapi ya, yang statusnya sebagai sunnah ini yang tidak dibatasi. Nah, ketika seseorang melaksanakan umroh berkali-kali, ketika seseorang melaksanakan umroh lebih dari satu kali, nah, apakah ini ada sesuatu yang salah? Nah, kita lihat ya, kalau seseorang umroh ya, lalu kemudian ya di tanah suci, di tempat-tempat yang sangat makbul sekali untuk berdoa ya, jemaah umroh tersebut ya, misalkan memanjatkan doa kepada Allah ya, yang salah satu isi doanya itu adalah doa-doa yang
sudah sering kita mohonkan, sering kita panjatkan. Misalnya, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, ya, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadil hajat. Jadi dalam doa itu adalah permohonan yang dimensinya itu adalah dimensi kolektif, ya, bukan untuk kepentingan personal jemaahnya. Ya. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Jadi kita minta, ya, ampunan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya. Jadi seluruh orang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Kemudian wal mu'minina wal mu'minat. Ya. Kita mohonkan ampun juga untuk semua orang-orang beriman, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan kita mohonkan ampun bagi, ya, al-ahya'i minkum wal amwat, baik yang saat ini memang masih hidup, ya, maupun yang sudah mendahului kita. Itu semua disapu rata, semua dimohonkan ampunan, ya. Dan kita bisa bayangkan kalau yang memanjatkan doa ini, ya, yang memohonkan doa ini itu adalah seorang jemaah yang sedang berada di depan Ka'bah, ya. Seorang jemaah yang sedang berada di dalam Masjidil Haram, seorang jemaah yang berada di dalam Masjid Nabawi, ya, yang bobot kemakbulannya itu adalah ribuan sampai ratusan ribu kali lipat dibanding dengan di tempat di selain yang saya sebutkan. Nah, apakah ini bukan potensi keberkahan kolektif yang sangat baik sekali buat kita semua, begitu? Nah, kemudian orang-orang yang melaksanakan umroh lebih dari sekali ini, ketika umroh yang dilaksanakan termasuk haji yang dilaksanakan, nah itu nilai kemabrurannya itu besar, ya, dia bisa mencapai nilai kemabruran. Maka kita tahu bahwa, ya, dimensi kemabruran itu sendiri itu adalah dimensi yang tidak hanya personal juga, tetapi itu dimensi yang universal, ya. Nah, jadi kebaikan yang dihasilkan ketika seseorang melaksanakan umrah termasuk haji, yang kemudian Allah menerima haji dan umrahnya itu, ya, jadi mabrur, ya, maka efek dari kemabruran ini meluas, ya, sampai ke dimensi-dimensi universal, dimensi-dimensi sosial, komunal, ya. Atau dengan kata lain, ya, tingkat kesolehan dari orang yang melaksanakan umrah atau haji, yang mungkin frekuensinya sudah lebih dari satu kali itu tidak hanya tingkat kesolehan pribadinya, tidak hanya tingkat kesolehan personalnya, tetapi tingkat kesolehan sosialnya, tingkat kesolehan kolektifnya. Nah, itu bisa ikut bertambah, bisa ikut meningkat, ya. Jadi bobotnya bisa ikut meningkat. Nah, indikasi-indikasinya kita bisa lihat, misalkan kalau sebelum, ya, melaksanakan umroh atau sebelum melaksanakan haji, misalkan katakanlah misalkan dia hanya bisa menyumbang beberapa puluh ribu misalnya, katakanlah pada satu kali kesempatan untuk menyumbang, maka dengan nilai-nilai kemabruran yang dia capai, nah itu bisa jadi, dan ini sering kita temukan juga di masyarakat, nah, pada setiap kesempatan dia menyumbang, itu bukan hitungannya, bukan lagi puluhan ribu, tapi sudah bisa meningkat lagi menjadi ratusan ribu, gitu. Nah, kemudian dari sisi frekuensinya, kalau dalam satu bulan misalkan, ya, dia bersedekah, ya, atau berinfak itu misalkan baru sekali dua kali, maka dengan nilai kemabruran dari haji atau umroh yang dilaksanakan, itu frekuensinya bisa naik berkali-kali lipat. Yang tadinya 2 atau 3 kali mungkin bisa menjadi 10 atau 20 kali dia berinfak. Nah, dan infak-infak ini, sodako-sodako ini, nah ini dimensinya adalah dimensi sosial, dimensi komunal, ya, ya, bukan hanya untuk diri pribadi yang bersangkutan, nah, tetapi untuk kepentingan, untuk kemaslahatan banyak orang. Nah, kadang-kadang juga ada yang berpikir bahwa, waduh, itu kan, ya,
dana yang digunakan untuk ke tanah suci ya, haji untuk umroh itu tidak sedikit. Nah, alangkah baiknya kalau dana sebanyak itu bisa dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan sosial yang lain. Nah, kalau menurut saya sebenarnya ya masing-masing itu sudah ditakar ya. Masing-masing kepentingan itu sudah ada takarannya masing-masing oleh Allah ya. Jadi ketika Allah misalkan mengabulkan permohonan seseorang untuk berkunjung ke tanah suci, maka di saat yang sama paketnya Allah udah lengkap itu. Nah, jadi berangkat ke tanah suci itu memang harus ada harus ada dukungan, misalkan katakanlah dukungan dana sebanyak ini ya, Allah memampukan untuk itu. Nah, tapi ketika couplingnya itu adalah coupling amaliyah yang lain ya, untuk berinfak misalkan, untuk bersedekah ya, atau untuk menyumbang ya, itu couplingnya lain lagi ya. Dan Allah ya jika menghendaki itu kita bisa dimampukan untuk melaksanakan semua itu secara simultan. Nah, jadi haji atau umrohnya ya dengan biaya tertentu itu bisa terlaksana, tetapi di saat yang sama kepentingan sosial yang lainnya, misalkan untuk menyumbang, untuk sedekah, untuk berinfak, nah itu Allah juga mampukan. Nah, bahkan boleh jadi dengan takaran atau dengan bobot yang lebih besar. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya karena rezeki Allah itu tidak terbatas. Rezeki Allah itu tidak terbatas. Jadi tidak berarti bahwa ketika rezeki Allah itu udah dipakai untuk melaksanakan haji, udah dipakai untuk melaksanakan umroh, apalagi mungkin umrohnya sudah lebih dari sekali, lalu kemudian rezeki Allah itu berkurang. Nah, sehingga kesempatan orang itu untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, sodako, infak, misalkan sudah semakin terbatas karena sudah kesedot misalkan untuk ke tanah suci. Tidak seperti itu, ya. Nah, jadi Allah itu sangat luas sekali karunia-Nya. Allah maha luas rezekinya, dan soal rezeki Allah bisa memberikan rezeki itu di luar batas-batas yang kita bisa sangka begitu. Nah, jadi intinya ya, ketika seseorang melaksanakan umroh lebih dari sekali, mungkin kita bisa mengupayakan satu sikap untuk menahan diri kita agar tidak begitu cepat misalkan berprasangka yang tidak kepada yang bersangkutan, karena boleh jadi keberangkatan keberangkatan dia ke tanah suci yang sudah lebih dari sekali itu bisa jadi adalah keberangkatan yang kemudian membawa potensi keberkahan yang lebih besar lagi, ya, baik itu buat dirinya, buat keluarganya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah buat masyarakat, buat bangsa, buat negara. Apalagi kita ingat ya, ritual-ritual ibadah umroh ini termasuk haji dalamnya itu penuh dengan doa-doa yang dimensi doanya itu sekali lagi itu hanya tidak berdimensi personal saja, tetapi dimensinya itu meluas ya, jadi dimensi sosial, dimensi komunal. Nah, jadi itulah saya kira Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, itu saya kira sekilas ya pendapat dari saya ya. Mungkin teman-teman juga punya pendapat tersendiri terkait dengan ini, enggak ya, kita mungkin bisa sama dalam hal ini, sebagaimana halnya juga mungkin kita bisa berbeda dalam hal ini, tetapi intinya kalau semua kita niatkan ya secara ikhlas untuk kebaikan bersama, maka insya Allah buah-buah yang kita akan petik juga ya, insya Allah semua itu adalah untuk kebaikan, untuk kemaslahatan bersama ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.